Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini mari kita buka hati kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat yang terbaik daripada Allah yang sudah disediakan bagi setiap kita. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, berkatilah pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan hamba sampaikan. Biarlah Engkau bekerja di hati kami, supaya firman itu tumbuh berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami sungguh menyukakan hati-Mu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini saya memberikan judul Hati yang Melayani. Tahukah saudara-saudaraku apa itu yang disebut hati yang melayani? Secara sederhana, hati yang melayani berarti kita melayani Tuhan, melayani Yesus dengan atau dari kedalaman hati kita. Itu artinya hati kita, hidup kita tujukan, kita persembahkan untuk memberi yang terbaik yang ada pada kita, supaya Kristus dimuliakan, Raja di atas segala raja itu ditinggikan, diagungkan, dan orang-orang pun bisa melihat dan mengenal Kristus lewat apa yang kita lakukan. Sehingga kita yang sudah diselamatkan, mereka juga diselamatkan karena apa yang kita lakukan. Saudaraku, mari kita lihat, benarkah perempuan-perempuan yang sudah dicatat di dalam Alkitab ini memiliki hati yang melayani? Kita cek bersama-sama. Yang pertama, saudaraku, perempuan-perempuan yang luar biasa, yang hebat ini terlibat di dalam pemberitaan Injil. Perhatikan, Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya memberitakan Injil Kerajaan Allah dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan mereka pun ikut serta terlibat di dalamnya. Nah, saudaraku, sudah jelas berarti perempuan-perempuan ini memiliki hati yang melayani. Mereka terlibat dan ikut serta di dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Mereka mengikuti Yesus untuk melayani. Nah, yang kedua, saudaraku, mari kita lihat. Pengorbanan ini ada dan dilakukan mereka. Mereka sudah meninggalkan rumah mereka, mungkin juga pekerjaan mereka, mungkin juga sawah ladang mereka, mungkin juga hal-hal lain yang mereka bisa dapatkan, dan itu bisa menghasilkan uang atau harta dari apa yang mereka kerjakan, lakukan. Tetapi kita melihat mereka meninggalkan kenyamanan mereka, mengorbankan waktu mereka, mengorbankan tenaga mereka, mengorbankan kesenangan mereka, mengorbankan kenyamanan-kenyamanan mereka. Ini bukti kalau mereka memiliki hati yang melayani, dipersembahkan kepada Kristus dan ikut bersama dengan Kristus. Nah, bersamaan dengan ini, mari kita lihat penggalan yang terakhir di ayat yang ketiga. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka.
Perhatikan saudaraku, bukan hanya fisik, tenaga, ya, pikiran, tetapi juga kekayaan mereka. Kekayaan itu bisa harta, kekayaan itu yang jelas juga itu adalah uang yang mereka berikan, yang mereka persembahkan. Karena ketika mereka melayani, mereka akan menyediakan makanan, minuman, dan hal-hal yang perlu di dalam pekerjaan pemberitaan Injil itu. Jadi mereka bukan hanya tenaga, bukan hanya waktu, bukan hanya pikiran, tetapi juga apa yang ada pada mereka, harta mereka, kekayaan mereka, uang mereka, mereka persembahkan untuk pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil, untuk melayani Yesus, Raja di atas segala raja. Saudaraku, pertanyaannya, bagaimana mereka melakukan ini? Artinya apa yang mendasari, apa yang mendorong mereka, apa rahasianya sehingga hati yang melayani itu ada dan berkobar di dalam diri mereka? Mari kita perhatikan dengan baik. Saya bacakan ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Perhatikan, Yesus memberitakan Injil. Kalau kita perhatikan ketika dia memberitakan Injil, dia bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi wujud firman Tuhan itu dinyatakan lewat menyembuhkan orang-orang yang terikat dari roh-roh jahat, dibebaskan. Saudaraku, Injil sudah diberitakan, firman, berita keselamatan diberitakan, dan itu juga disertai, diwujud nyatakan dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit, membebaskan mereka dari ikatan roh-roh jahat. Nah, ini yang mendasari mereka. Kesadaran yang dalam akan kasih karunia Allah. Kesadaran yang dalam akan anugerah Allah. Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah dibebaskan, mereka sudah disembuhkan, dan mereka menerima jaminan yang kekal dengan Injil yang diberitakan oleh Yesus. Injil Kerajaan Allah. Itu artinya ketika mereka menerima Injil Kerajaan Allah, keselamatan itu ada di dalam diri mereka. Jaminan hidup yang kekal ada di dalam hidup mereka. Mereka akhirnya lewat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, mereka memberikan hatinya, memberikan hidupnya. Saudaraku, kalau kita sudah diselamatkan, saya yakin kita rindu untuk orang lain juga diselamatkan. Kita rindu sebanyak mungkin orang mengenal Kristus, sebanyak mungkin orang mengenal dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Inilah yang membuktikan wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ikut serta melayani Tuhan Yesus adalah wanita-wanita, perempuan-perempuan yang memiliki hati yang melayani. Mereka melayani dengan hati. Mereka melayani dari seluruh keberadaan hidup mereka yang mereka persembahkan, supaya kerajaan Allah ditegakkan, supaya nama Yesus ditinggikan, supaya lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Demikian saudaraku, biarlah ini menjadi sesuatu yang menggugah hati kita, sehingga kita juga mengikuti keteladanan mereka, sehingga banyaklah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, hamba telah selesai memberitakan firman-Mu, dan sempurnakanlah semuanya ini. Biarlah lewat pemberitaan firman ini, kami sungguh-sungguh terinspirasi untuk melihat keteladanan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang luar biasa, yang melayani Yesus dengan hati. Hati mereka, hidup mereka, mereka persembahkan. Jadikanlah itu ada dan menjadi bagian hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kita jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.